Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang assignment 4. Kami terdiri dari Arya Rabani Putra, yang kedua ada saya sendiri yaitu Ida Bagus Ketut, Setio Dharma, yang ketiga ada Sultan Farel Zafran, yang terakhir ada Satria Bakarti Siswantara. Oke, next. Oke, saya akan membahas tentang binary search. Binary search adalah teknik pencarian yang bekerja secara efisien pada daftar yang sudah terurut. Oleh karena itu, untuk menggunakan binary search, kita harus memastikan bahwa daftar tersebut sudah terurut. Binary search mengikuti pendekatan divide and conquer, di mana daftar dibagi menjadi dua bagian dan elemen yang dicari dibandingkan dengan elemen tengah dari daftar tersebut. Jika elemen yang dicari cocok dengan elemen tengah, maka lokasi elemen tengah akan dikembalikan. Jika tidak, pencarian dilakukan pada salah satu dari dua bagian, tergantung pada hasil perbandingan tersebut. Ya, next. Nah, selanjutnya untuk pseudocode-nya. Yang pertama, kita menginisialisasi batas pencarian, yaitu dengan cara menetapkan dua variabel atas bawah dan variabel batas bawah dan batas atas untuk mewakili indeks dari elemen pertama hingga elemen terakhir dari array atau list yang terurut. Yang kedua, melakukan pengecekan selama batas pencarian masih valid, yaitu dengan cara selama nilai batas bawah masih lebih kecil atau sama dengan batas atas, yang artinya masih ada elemen yang dicari, kita akan melakukan langkah berikut, yaitu yang pertama, yang ketiga, eh, menghitung posisi tengah. Hitung indeks dengan array dengan cara mengambil nilai rata-rata dari batas bawah dan batas atas. Oke, next. Nah, untuk yang keempat, kita akan membandingkan nilai tengah dengan target. Ada tiga case. Yang pertama, case pertama yaitu jika nilai posisi tengah sama dengan target, maka algoritma selesai dan kembalikan posisi indeks dari nilai tersebut. Case kedua yaitu jika nilai posisi tengah lebih kecil dari target, maka perbaharui batas bawah dengan posisi setelah indeks tengah. Yang terakhir yaitu case 3, jika nilai di posisi tengah lebih besar dari target, maka perbaharui batas atas dengan posisi sebelum indeks tengah. Yang terakhir yaitu kelima, jika target tidak ditemukan, yaitu algoritma akan mengembalikan bahwa target tidak ditemukan dalam array. Oke, next. Ini adalah contoh kode dengan pseudocode-nya. Yang pertama, kita menginisialisasi batas pencarian dengan menerapkan low sama dengan 0 dan high sama dengan len dari array dikurang 1. Len itu adalah menghitung panjangnya array dan min 1 karena kita mulai dari 0. Terus selanjutnya yang kedua, kita melakukan pengecekan selama batas pencarian masih valid. Kita di sini menggunakan fungsi while di mana ketika low kurang dari high, maka kita akan menghitung posisi tengah, yaitu mid sama dengan low plus high. Habis itu kita membandingkan nilai tengah dengan target. Jika eh, mid sama dengan target, maka nilai tersebut adalah nilai yang kita cari, maka return sama dengan mid. Atau jika mid kurang dari target, maka kita akan menambahkan nilai low plus 1. Atau yang terakhir, jika nilai midnya lebih besar, kita akan menambahkan, maksudnya kita akan mengurangkan nilai high dengan min 1. Yang terakhir, jika target ditemukan, maka akan kembali menjadi min 1. Oke, next. Nah, selanjutnya ada big O notation. Apa itu big O notation? Big O notation adalah waktu terlama untuk sebuah algoritma jika diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Big O notation untuk binary search adalah log n. Maksudnya adalah waktu terlama algoritma binary search adalah proporsional dengan nilai log n. Kenapa log n? Karena hal ini dalam algoritma binary search dibagi menjadi dua bagian secara eksponensial. Next. Nah, ini adalah grafik log n. Dari sini kita lihat bahwa grafik ini tidak linear, jadi semakin banyak data yang dimasukkan, binary search lebih baik. Selanjutnya ada implementasi. eh, di sini dapat digunakan untuk mencari komponen dengan nilai resistansi tertentu dari daftar register yang terurut. Yang kedua, mencari suku cadang tertentu dalam daftar inventaris terurut berdasarkan nomor bagian. Selanjutnya ada brute force yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Farel. Untuk komprehensif masih mengeksplorasi setiap opsi hingga jawaban suatu masalah temukan. Ini adalah pendekatan umum untuk memecahkan masalah yang digunakan ketika masalahnya cukup kecil untuk memungkinkan investigasi mendalam. Namun karena temporalnya yang tinggi untuk masalah berskala besar.
Bisa dilihat di sini itu ada function brute force string match pattern itu sampai bisa length, panjang teks, panjang pola, dan for i ini bisa dilihat juga di sini, dan pola juga ada sampai return. Ya, next. Dan ini adalah untuk penjelasannya. Di loop berikut adalah untuk penjelasannya. Yang pertama itu adalah loop pertama for i sama dengan 0 to n sampai m. Digunakan untuk memeriksa setiap kemungkinan awal dari pola. Yang kedua adalah loop while, digunakan untuk string text dari indeks i hingga i plus m cocok dengan pola. Yang ketiga, jika semua karakter cocok, posisi awal kecocokan dikembalikan. Dan yang keempat, jika setelah melalui semua kemungkinan tidak ditemukan kecocokan, fungsi mengembalikan min 1 yang menandakan pola tidak ditemukan. Algoritma brute force ini memiliki kompleksitas waktu O n bintang M, di mana N adalah panjang teks dan M adalah panjang pola. Next. Ini adalah big O notation-nya. Algoritma brute force untuk string matching memiliki kompleksitas waktu O n bintang M, di mana N adalah panjang teks, M adalah panjang pola. Dalam kasus terburuk, algoritma membandingkan setiap karakter dari pola dengan substring dalam teks di setiap posisi pergeseran, hingga sehingga memerlukan hingga n kali m perbandingan. Kompleksitas ruang adalah O lebih kurang 1 karena hanya menggunakan beberapa variabel tambahan tanpa memerlukan ruang tambahan untuk struktur data. Singkatnya, brute force cocok untuk teks dan pola yang kecil, tetapi kurang efisien untuk input besar. Berikut adalah implementasi dari brute force. Yang pertama adalah mencari password. Dalam konteks keamanan siber, algoritma brute force digunakan untuk mencoba menebak password secara sistematis dengan mencocokkan setiap kemungkinan kombinasi karakter hingga menemukan yang benar. Yang kedua adalah pencarian pola dalam teks. Jika kita ingin mencari kemunculan suatu pola sederhana dalam teks kecil, seperti mencari kata kunci dalam dokumen atau artikel pendek, algoritma brute force dapat digunakan karena kesederhanaannya. Oke, selanjutnya ada greedy algorithm. Jadi metode greedy adalah salah satu strategi seperti divide and conquer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Masalah optimasi ini merupakan masalah yang membutuhkan hasil maksimum atau minimum. Nah, jadi pada teknik ini pada dasarnya digunakan untuk menemukan solusi yang layak, yang mungkin atau mungkin tidak optimal. Solusi yang layak adalah subset yang memenuhi kriteria yang diberikan. Sedangkan solusi optimal adalah solusi terbaik yang paling menguntungkan di antara subset tersebut. Dalam kasus solusi layak, jika lebih dari satu solusi memenuhi kriteria yang diberikan, maka solusi-solusi tersebut dianggap layak. Sedangkan solusi optimal adalah solusi terbaik dari semua solusi yang ada. Jadi kalau misalnya contoh dalam bilangan yang di samping ini, dari sekian banyak solusi ini ada 7, 10, 1, 2, 3, dan 20 parameters. Artinya 20 ini adalah solusi optimal, yaitu solusi terbaik, sedangkan solusi lainnya adalah solusi yang layak. Buat pseudocode-nya itu ada contoh dari algoritma greedy, A sama N, misalnya solution sama dengan 0, for I sama dengan 0, terus untuk N-do. X ini select atau dari input, terus lanjut if visible solution X. Lalu solutionnya itu sama union solution X, terus kembali lagi ke return solution. Selanjutnya ada penjelasan. Jadi pseudocode tersebut menggambarkan algoritma greedy untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi yang pertama itu ada inisialisasi, itu solusi awal adalah kosong, 0. Yang kedua ada iterasi, dilakukan pengulangan dari 0 sampai n. Selanjutnya adalah pemilihan elemen. Setiap kali iterasi, elemen dipilih dengan fungsi select. Selanjutnya ada pengecekan kelayakan. Jika elemen yang dipilih memenuhi kriteria kelayakan, maka elemen tersebut ditambahkan ke solusi. Yang kelima itu ada penggabungan solusi, yaitu solusi yang ada diperbarui dengan menambahkan elemen baru yang dipilih dan layak. Selanjutnya adalah pengembalian solusi, yaitu setelah semua iterasi selesai, solusi akhir akan dikembalikan. Algoritma ini berusaha membangun solusi optimal secara bertahap dan memilih elemen terbaik di setiap langkah, sesuai prinsip greedy. Selanjutnya ada big O notation-nya, yaitu kompleksitas waktu dari greedy algoritma tergantung pada cara elemen dipilih pada setiap langkah. Jika pemilihan elemen terbaik dapat dilakukan dalam waktu konstan, kompleksitasnya adalah 0, di mana n adalah jumlah elemen, namun jika pemilihan elemen terbaik melibatkan operasi seperti pengurutan atau pencarian, semisalnya menggunakan
heap atau struktur data lain, kompleksitasnya meningkat menjadi jadi secara umum kompleksitas greedy algoritma ini bervariasi tergantung pada masalah spesifik yang diselesaikan dari metode pemilihan elemen optimal. Selanjutnya implementasinya itu yang pertama ada Dijkstra algoritma, yaitu seperti menggunakan jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam graf yang digunakan dalam sistem GPS untuk mencari rute tercepat. Selanjutnya ada Huffman coding, yaitu digunakan untuk kompresi data seperti dalam file zip atau JPG dengan mengoptimalkan ukuran data berdasarkan frekuensi kemunculan karakter. Yang terakhir ada Kruskal algorithm, digunakan untuk membangun minimum spanning tree pada jaringan, yaitu menghubungkan semua titik dengan biaya minimum seperti pada jaringan telekomunikasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.